kita masuk ke acara yang terakhir, yaitu sesi keempat, topik keempat, dengan judul implementasi manajemen proyek dalam bidang jasa konstruksi yang akan dipresentasikan oleh Bapak Dr. Kandidat Insinyur Yusuf Dea, Magister Teknik, sebagai praktisi jasa konstruksi, Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia, Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia, IASL, dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Kalimantan Timur, ahli utama manajemen konstruksi, jalan, dan gedung. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan Bapak Yusuf Dea. Oke. Baik, makasih. Bisa dengarkan Mbak Noa? Bisa? Oke, sip. Saya buka dulu slide-nya dulu ya, share dulu slide-nya. Oke. Wow, files. Saya keluar dulu. Bentar, Mbak. Saya keluar dulu ini, aduh. Ya, bisa Mbak Noa? Udah? Udah kelihatan kah? Share screen-nya belum, Bapak? Oh, bentar dulu ya. Kok belum ya? Bentar, Mbak. Saya perbesar Mbak Noa. Belum kelihatan Mbak Noa? Belum. Oh, bentar Atau ya. mau kami bantu? Oh ya udah, bantu aja dari situ aja, enggak apa-apa. Ya, Mas Bentar, Rizal bisa dibantu? biar cepat nih. Cuman sambil saya ya, sambil saya juga. Ya, sebentar, Bapak. Soalnya ini posisi di lapangan ya, di jauh. Ntar saya juga perbesar punya Mbak Noa dulu. Bisa kan Mbak? Sorry. Bentar, Bapak, belum muncul share screen-nya. Ntar saya juga, Ntar saya ulang share screen di sini Mbak Ana. Nah, sudah, Bapak. Oke. Udah, punya saya udah muncul ya? Ntar saya perbesar dulu. Udah kelihatan Mbak Noa? Masih Udah? hitam, Udah? Bapak. Sudah. Oke, Jelas. sip. Baik. Ya, oke. Gimana, bisa mulai? Bisa dimulai Mbak? Bisa, Bapak. Silakan. Oke, baik. Terima kasih kesempatan buat kami. Yang saya hormati Pak Manahara, Pak Bambang, itu senior saya di asosiasi. Baik di asosiasi perusahaan, Ataki, Gapeknas, dan juga di asosiasi profesi. Saya sering berkomunikasi. Yang saya hormati juga Prof. Sarwidi, Ketua Ataki DIY. Kemudian rekan-rekan para narasumber dan peserta webinar yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Kelihatan Mbak Noa? Halo? Terlihat, Dengar, Bapak. Oke, Dengar sip. dan jelas. Oke, sip. Materi saya kali ini tentang implementasi manajemen proyek dalam bidang jasa konstruksi. Oleh karena itu, saya membaginya dalam 4 lingkup penyajian. Yang pertama umum manajemen proyek, kemudian Undang-Undang Jasa Konstruksi nomor 2 tahun 2017 dan PP-nya, PP 22 tahun 2020 tentang pelaksanaan Undang-Undang Jasa Konstruksi. Lalu apa saja kegiatan manajemen proyek
dan penetapan manajemen proyek di salah satu ruas jalan nasional, yaitu pekerjaan presifikasi jalan di Kuala Kurun, Sehanyu, Tumbang, ini di Kalimantan Tengah. Kebetulan saya di sini. Ya, mari kita mulai yang pertama. Di dalam singkat tentang manajemen proyek ini, saya secara singkat saja menjelaskan apa itu manajemen proyek, lalu prinsip umum dalam penyelenggaraan manajemen proyek dan tahapan atau hierarki suatu proyek. Bahwa pengertian manajemen proyek, saya kira kita semua udah manajemen adalah pelaksanaan suatu pekerjaan menggunakan orang lain, atau menurut Kohn and Donnell, yaitu getting things done through the people. Kemudian proyek satu kegiatan dibatasi oleh sasaran. Ada syarat administrasi, ada teknis, ada biaya, ada waktu, kapan dimulai dan kapan berakhir. Oleh karena itu, manajemen proyek adalah satu kegiatan yang dibatasi tujuan, sasaran, syarat administrasi, teknis, biaya, waktu, kapan dimulai dan kapan diakhiri dengan menggunakan tenaga manusia orang lain. Atau dalam bahasa Inggrisnya, the application of skill, knowledge, tools, and techniques to project activities to meet the project requirement. Ya, saya lanjut saja. Oleh karena itu, bentar. Oh. Ya, di dalam manajemen proyek itu ya, kalau kita lihat diagram ini, itu katakanlah setelah lelang, maka kita mulai dengan pembuatan kontrak, kemudian surat perintah mulai kerja. Baru kita bikin schedule atau construction schedule, lalu kontraktor akan mempresentasikan pre-construction meeting atau PCM. Lalu dia membuat juga project quality plans, kemudian mobilisasi, review desain, dan seterusnya, sampai terakhir professional handover dan final handover. Saya kira ini Bapak akan saya jelaskan nanti ketika di kegiatan dalam bab 3 nanti. Di dalam manajemen proyek itu ada dua prinsip dasar atau utama. Yang pertama sumber daya, kemudian fungsi-fungsi manajemen. Sumber daya saya kira kita sudah tahu semuanya, yaitu dikenal dengan 4M, man, money, machine, and material. Saya kira ini di dalam pekerjaan konstruksi ini sangat dibutuhkan. Kadang-kala kita tambah lagi dengan metode kerja atau metode. Nah, man berarti menyediakan tenaga ahli dan tenaga pendukung, keuangan ya untuk mendapatkan cash flow. Peralatan ini banyak, ada alat berat, ada alat sederhana, ada lab. Tadi di para narasumber yang dahulu banyak menjelaskan. Kemudian material bisa bahan baku, bahan olahan, atau bahan jadi, atau siap pakai. Kalau fungsi manajemen kita sering mengetahui disingkat dengan POAC, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Saya kira ini di dalam pelaksanaan proyek selalu direncanakan. Kemudian ada organisasi pelaksana, lalu action, dan terakhir kita kontrol. Apakah sesuai dengan hasil perencanaan atau tidak. Saya tidak usah terlalu. Nah, secara hierarki di dalam pelaksanaan proyek itu, kalau proyek baru, itu kita adakan dulu yang namanya studi kelayakan atau feasibility study. Ini banyak aspek di sini. Ada teknik, ada sosial, ada hukum, ada budaya. Apakah dia visible atau tidak. Baru setelah dia visible, kita masuk dalam tahap sitcom atau survey, investigation, design, construction, operation, and maintenance. Bersamaan dengan itu juga ada analisis tentang dampak lingkungan. Kalau dia skala besar, AMDAL. Kalau kecil, ya kita dalam RKL atau UPL, UKL. Saya kira itu. Secara singkat saya akan menjelaskan yang bagian kedua tentang Undang-Undang Jasa Konstruksi nomor 2 tahun 2017 dan PP-nya nomor 22 tahun 2070. Jadi ada 9 bagian. Pertama, umum apa itu jasa konstruksi, kemudian struktur usaha jasa konstruksi, kemudian penyelenggaraan jasa konstruksi, ini ada kemudian kontrak kerja, jadi harus ada dua belah pihak, kemudian
pengelolaan jasa konstruksi, kegagalan bangunan, pembinaan, dan pengawasan jasa konstruksi. Ya, saya langsung aja. Nah, ini saya ingin menjelaskan yang dimaksud dengan jasa konstruksi itu adalah semua kerjaan, apakah konsultan atau kontraktor atau pengawas di bidang jasa konstruksi. Nah, ini sekarang kita masuk dulu, kita menggunakan kalau undang-undang yang lama sebelum ini, nomor 1899 kita sebut ASME. A ini arsitektur, E sipil, M mekanikal, E elektrik, dan T tata lingkungan. Tapi yang baru kita mengikuti yang sudah standar ini, itu klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Saya lanjut lagi. Dimaksud dan pekerjaan konstruksi, apakah bangun baru, mengoperasikan yang ada, memelihara, pembongkaran, atau bangun kembali. Itu adalah pekerjaan konstruksi. Nah, oleh karena itu perlu standar yang kita sebut dengan K3, keselamatan dan kesehatan kerja, juga adalah lingkungan. Kalau kita di jasa konstruksi disingkat K3L, K3 dan lingkungan. Nah, di dalam pekerjaan jasa konstruksi, di samping kontraktor dan konsultan, ada juga yang kita sebut dengan leveransir atau penyedia bahan bangunan. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Kemudian kalau menteri, ya menteri terkait, apakah menteri PUPR, perhubungan, dan lain-lain yang bekerja di bidang jasa, yang mempunyai pekerjaan jasa konstruksi. Kalau konsultan konstruksi, yaitu menyangkut konsultan perencanaan pengawas. Nah, ini juga penting, ini kegagalan bangunan. Kegagalan bangunan ini bisa dua. Apakah karena kegagalan konstruksi atau kecelakaan konstruksi? Kalau kegagalan bangunan artinya setelah final handover atau professional handover itu hancur, roboh. Itu namanya kegagalan bangunan. Oleh karena itu ditinjau siapa yang salah. Apakah kontraktor, apakah perencana, atau konsultan supervisi. Saya lanjut saja. Di dalam jasa konstruksi itu ada struktur usaha, jenis usaha. Ada jasa konsultan, sudah saya jelaskan, ada kontraktor, dan juga ada konsultan ini bisa perencana atau supervisi. Kalau di sini ya kontraktor, berbagai macam jenis pekerjaan. Kemudian juga ada pekerjaan konstruksi terintegrasi. Sifatnya bisa umum, spesial. Kalau yang ini juga umum spesial. Kali ini lebih spesifik gedung dan. Oleh karena itu, kalau klasifikasi konsultan ada arsitektur rekayasa, rekayasa terpadu, arsitektur landscape, dan perencanaan wilayah. Tadi ada diterangkan juga tentang ilmu planologi, saya lihat di ketika 4.0. Kemudian juga ini Bapak Ibu saya kira bisa dibaca aja, nanti di sharing juga ini. Kemudian layanan usaha, kalau konsultan itu pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, manajemen penyelenggaraan konstruksi. Kemudian juga kalau spesial, survei, pengujian teknis, dan atau analisis. Ini sama juga dengan kontraktor, Bapak Ibu tinggal membaca saja supaya kita tahu. Nah, oleh karena itu segmen pasar jasa konstruksi itu ada yang sifat perorangan. Jadi kalau keluar SBU bisa perorangan di sini. Juga badan usaha kecil. Itu segmennya berisiko kecil dan sederhana, berbiaya kecil. Juga ada SBU yang menengah. Ini Pak Manahara paham betul ini tentang SBU berisiko sedang, kemudian berteknologi media dan berbahaya sedang. Ada yang besar, yaitu berisiko besar, berteknologi tinggi, dan berbiaya besar. Saya kira teman-teman yang bekerja di bidang ini sangat menguasai ini. Nah, di dalam penyelenggaraan konstruksi sudah saya jelaskan tadi bahwa ada asosiasi perusahaan. Di sini ada kontraktor, ada konsultan. Di sini ada penyedia berupa leveransir barangkali atau developer di sini. Nah, ini juga pekerjaannya, bentar saya tutup ini, bisa dikerjakan sendiri atau juga jasa konstruksi. Dan pemerintah daerah dapat membuat kebijakan untuk ini. Oleh karena itu SBU juga diterbitkan di, saya kira Pak Anu juga yang LPJK paham betul, Pak Widodo LPJK DIY paham betul ini. Nah, di dalam pekerjaan konstruksi itu perlu ada kontrak mengikat dua pihak pengguna dan penyedia.
Ya, pengguna tentu apa namanya, yang punya pekerjaan dalam hal ini PPK, penyedia bisa kontraktor konsultan. Di sini diikat oleh kontrak kerja, isinya nanti saya jelaskan pada berikut. Siapa yang bertanda tangan, pihak pertama siapa, di mana kedudukan, manakala terjadi perselisihan diselesaikan di mana. Oleh karena itu kontrak kerja konstruksi mencakup satu, uraian para pihak. Pihak satu siapa pihak, rumusan pekerjaan, apa yang mau dikerjakan, masa pertanggungan jangka waktu, hak dan kewajiban, cara membayar, apakah dengan termin atau monthly certificate, atau one prestasi, kemudian penyelesaian manakala ada perselisihan, kemudian kalau memang sudah terjadi perselisihan dan tidak bisa diselesaikan, maka ada PHK. Ada force majeure atau keadaan memaksa, ada kegagalan bangunan yang saya jelaskan tadi, ada perlindungan pekerja, ada perlindungan terhadap pihak ketiga, ada aspek lingkungan, ada jaminan risiko, dan penyelesaian sengketa. Ini bisa dilihat memuat apa saja, saya kira Bapak Ibu bisa membaca nanti. Nah, di dalam sudah dijelaskan, ini masih kaitan dengan kontrak konstruksi, bahwa penyedia jasa itu juga bisa mempunyai sub penyedia. Jadi dia subkan pekerjaan itu masih bisa. Sesuai dengan hasil pekerjaan, asal tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya. 3 tepat ini paling penting di dalam pekerjaan. Kemudian pengguna harus membayar, apakah dari sumber dana APBN, APBD, atau masyarakat. Dan bukti pembayaran atau komitmen dengan perusahaan, pengusaha. Nah, sekarang saya menjelaskan berikut tentang kegagalan bangunan. Manakala ada terjadi kegagalan itu perlu pengaduan. Kemudian penerima laporan kegagalan oleh menteri dan ada penilai ahli. Penilai ahli ini ditetapkan oleh LPJKN, Pak Widodo tahu itu, bahwa orang yang menilai ahli ini harus bersertifikat. Jadi dia menilai kegagalan itu karena apa? Yang dinilai standar mutu bahan, standar mutu peralatan, kemudian K3, kemudian standar hasil pekerjaan, dan seterusnya. Saya kira Bapak ini. Dan ini orang yang menilai pun harus bersertifikat dari LPJKN. Jadi tidak banyak orang di ini, tiap provinsi hanya beberapa orang saja. Nah, kegagalan bangunan itu bisa bersifat kegagalan konstruksi, roboh. Kemudian kecelakaan konstruksi, itulah yang disebut dengan kegagalan bangunan dan dinilai oleh tenaga ahli. Biasa juga melibatkan juga dari para pakar dari perguruan tinggi. Kegagalan atau kecelakaan konstruksi itu akan menimpa pekerja, publik, harta benda, dan lingkungan. Ini kalau di perhitungan K3 konstruksi ada hitungannya dan ada bobotnya masing-masing. Kecelakaan ringan, sedang, dan berat. Nah, ini beberapa contoh kecelakaan yang pernah terjadi di tahun 2017-2018. Misalnya 2017 pembangunan LRT di Palembang, 22 September pembangunan jalan tol di Bogor, Ciawi, dan seterusnya. Bapak Ibu bisa melihat juga LRT ini dan foto-fotonya. Saya kira kan. Juga kegagalan bangunan itu bisa terjadi di jalan. Manakala kita melaksanakan pekerjaan jalan tidak sesuai dengan geometrik jalan, terutama pada tikungan. Di sini kan ada kemiringan super elevasi. Bila kita mengerjakan pekerjaan tanpa memperhatikan kemiringan tikungan dengan diameter dengan jari-jari tikungan sekian, dan pada waktu kendaraan melintasi tikungan keluar dari jalur jalan sehingga mengalami kecelakaan akibat gaya sentrifugal, itu akan ditinjau yang salah perencananya atau kontraktornya atau konsultan supervisi. Oleh karena ini jangan diabaikan, mulai dari normal sampai di setengah ini, normal dan super elevasinya. Ini ada, kalau dalam gambar itu ada semua pekerjaan ini. Jadi kalau ketika kita melaksanakan perlu. Pembinaan jasa konstruksi ini dari pemerintah pusat ada penetapan kebijakan, kemudian penyelenggaraan kebijakan strategis, pemantauan, dan seterusnya. Kalau di level provinsi, gubernur ada juga, dan bupati wali kota juga ada. Saya kira nanti dibaca saja. Pengawasan jasa konstruksi ini bisa dari pemerintah pusat dan daerah berupa tertib penyelenggaraan,
tertib usaha perizinan, tata bangunan, tertib pemanfaatan, dan kinerja penyedia jasa. Juga pemerintah pusat mengawasi bangunan yang sifatnya perwakilan, kedutaan, dan perwakilan asing di wilayah Indonesia. Saya kira itu. Yang ketiga, saya akan masuk dalam kegiatan manajemen proyek. Kegiatannya, nanti keempat saya akan contoh kasus di pekerjaan yang saya sementara tangani. Yang pertama, struktur penyelenggara proyek. Yang kedua, kewajiban kontraktor dan konsultan supervisi. Juga ada konsultan perencana, karena secara berkala dia monitor. Yang ketiga, penerapan 3 tepat. Tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya, dan ada alat kontrol. Lalu yang keempat, manajemen pengendalian mutu. Tadi di pembicara ini banyak tentang, saya simak tadi tentang mutu, pembicara Pak Sugeng. Tadi saya sangat menyimak tadi banyak masukan buat saya. Nah, ini di dalam struktur penyelenggara proyek, yaitu saya sudah pihak pertama, konsultan perencana. Kemudian ini adalah pengguna jasa PPK, pejabat membuat komitmen, ada kontraktor, ada konsultan. Ini walaupun di dalam pelaksanaan hanya berhubungan 3 ini, tetapi konsultan perencana senantiasa memberikan masukan secara berkala. Manakala ada hal-hal yang kurang jelas di lapangan, maka perlu menghadirkan konsultan perencana untuk didiskusikan lagi secara teknis. Ada beberapa pekerjaan di lapangan, kadangkala perencanaan dan kami alami di lapangan tidak sesuai, terutama dalam hal misalnya tiang pancang dan seterusnya. Ya, oleh karena itu kewajiban penyedia jasa, apakah kontraktor dan konsultan, sebagai berikut. Kalau kontraktor selama masa pekerjaan atau construction period, pertama dia buat rencana dulu, apakah tenaga, keuangan, peralatan, material, metode kerja pada dasarnya. Yang kedua, menyusun time schedule. Yang ketiga, menyiapkan cash flow dalam arti biaya. Kemudian meminta kesepakatan pemberi pekerjaan. Jadi ketika mau kerja ada requestment dulu, untuk kemudian pembuatan base camp dan kantor proyek, mobilisasi personil dan peralatan, menyediakan bahan material konstruksi, mengerjakan pekerjaan civil work tepat waktu, tepat biaya, dan juga ketika sudah dikerjakan di dalam kontrak ada pembayaran apakah secara MC atau monthly certificate atau termin. Kemudian di dalam pekerjaan manakala ada permasalahan dibuat showcase meeting. Ini ada batasannya juga. Showcase meeting pertama tingkat PPK, kalau sudah di atas 5% akan dinaikkan ke tingkat kesatker, lalu sampai ke tingkat yang paling tinggi lagi. Dan suatu saat kalau memang tidak bisa PHK, pemutusan hubungan kerja. Kemudian juga menyiapkan professional handover atau serah terima pertama. Ketika masa pemeliharaan juga memelihara semua pekerjaan yang telah dikerjakan selama PHO, lalu menyiapkan berkas untuk final handover dan menyelesaikan penagihan atau termin terakhir. Oleh karena itu kontraktor juga dalam pelaksanaan perlu menyiapkan jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pemeliharaan. Dan kontraktor akan bekerja sesuai dengan term of referensi atau KAK, kerangka acuan kerja, dan berita acara lelang. Juga kontraktor juga akan diberi uang muka atau advance payment, tergantung nilainya. Kalau untuk kelas besar 20%, 30% ada dalam perjanjian kontrak. Kalau konsultan supervisi, itu tugas-tugas adalah file atau supervision construction, membantu pengguna jasa dalam hal ini PPK melakukan pengendalian pekerjaan di lapangan. Kemudian mendorong kontraktor memenuhi kewajiban pekerjaannya, membantu pengguna jasa menyikapi perubahan kontrak penambahan, review desain manakala ada, melakukan pengecekan, pengukuran, perhitungan volume kembali, melakukan pemantauan secara kontinu dalam pelaksanaan pekerjaan, memeriksa, menandatangani MC, sertifikat bulanan atau monthly certificate yang diajukan oleh kontraktor, menyiapkan as-built drawing, pekerjaan setelah
selesai dibuat lagi, karena shop drawing mungkin berubah, makanya kita harus membuat as-built drawing. Menyiapkan laporan bulanan, triwulan, dan laporan akhir, data pelaksanaan konstruksi, dan membantu PPK dalam melaksanakan professional handover. Di samping itu juga ada professional team yang mengkoordinir semua konsultan-konsultan. Kalau di paket itu, misalnya di Kalteng, itu mengatur banyak konsultan di situ. Disebut dengan mengkoordinasikan kegiatan dilakukan oleh Field Supervision Team atau FST. Saya kira yang dibaca saja, saya lanjut saja. Yang berikut adalah penerapan 3 tepat. Tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya, dan alat kontrolnya. Di dalam pekerjaan konstruksi itu kita kenal dengan 3 tepat. Harus tepat waktu, tepat mutu. Jadi tadi di pembicara kedua sudah menjelaskan bagaimana mutu suatu pekerjaan. Tepat biaya. Dan sesuai dengan kontrak. Kontrak ini banyak, ada gambar, ada RAP, ada spek, jadi satu kesatuan kontrak. Dan karena kenyataan beberapa pekerjaan di proyek itu kadangkala kurang mencapai keberhasilan yang baik. Mengapa demikian? Karena kadangkala juga perencanaan kurang teliti. Biasanya karena keterbatasan waktu dan biaya. Sehingga kadangkala kita review desain di lapangan. Dan juga yang kedua ini ada kaitan dengan Pak Widodo dari LPJK DIY tadi itu, belum semua orang memiliki sertifikat keahlian SKA dan SKT. Ini juga menjadi masalah di lapangan. Akibatnya harus menggunakan data terbatas, oleh sebab itu diadakan review desain agar sesuai dengan kondisi lapangan untuk memperkecil kesalahan perencanaan. Nah, alat-alat kontrolnya adalah sebagai berikut, ada 17. Yang pertama, surat perintah mulai kerja. Ini supaya kita mengetahui kapan tanggal awal pekerjaan dan kapan berakhir. Kemudian construction schedule, ya ini time schedule. Kita bisa membuat time schedule secara gabungan atau tenaga atau alat atau bahan. Jadi saling mendukung. Kemudian pre-construction meeting. Sebelum kontraktor mulai kerja, dia harus juga menyampaikan strategi bagaimana dia melaksanakan pekerjaan nanti yang disebut dengan PCM. Lalu project quality plans, membuat perencanaan pelaksanaan proyek, mobilisasi macam-macam, bisa tenaga, bisa alat, dan bisa material, review desain manakala ada terjadi perubahan, advance payment atau pembayaran uang muka, juga menyiapkan laporan harian dan laporan lainnya mingguan. Manakala ada terjadi masalah di lapangan, perlu dilakukan showcase meeting atau SCM. Ada tingkatannya, 1, 2, 3. Kalau 3 sudah tidak bisa, maka itu ditempuh PHK jadinya. Kemudian juga pembayaran prestasi pekerjaan bisa secara monthly certificate MC. Kemudian ada pekerjaan tambah kurang, biasanya kita CCO, change contract order kalau di lapangan ini, manakala memang ada pekerjaan tambah kurang. Ada perpanjangan waktu juga bisa, manakala force majeure, katakanlah hujan terus-menerus mengganggu pekerjaan atau bencana. Kemudian ada denda, manakala kontraktornya tidak mentaati, terutama waktu pelaksanaan, ada eskalasi dan deskalasi. Nah, ini juga ada terutama yang sekarang ini akibat dari pandemi COVID-19, ini memang ada pengaruh di pekerjaan kita juga. Perselisihan kontrak, kalau tidak ada kesepakatan, maka akan dianunya ke pengadilan. Kemudian serah terima pertama atau professional handover, ini sudah ditetapkan dalam kontrak di atas, kapan diserah terima. Kemudian final handover pun juga sudah, FAO. Biasanya 1 tahun masa pemeriksaan ini, baru kita serah terima terakhir atau final handover. Di samping itu, yang paling penting juga adalah manajemen pengendalian mutu atau quality control. Nah, quality control ini kembali untuk mewujudkan 3 sasaran utama tadi, ya, tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya. Definisi pengendalian mutu, pengawasan tindakan turun tangan terhadap pekerjaan konstruksi agar memenuhi syarat teknis sesuai dalam kontrak. Jadi kontrak itu satu kesatuan, bisa RAP, bisa spek, bisa gambar. Itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, mutu ini 3, ada mutu bahan sendiri, tadi sudah mutu bahan olahan, dan mutu pekerjaan.
Jadi tadi di Pak Anu tentang mutu banyak dijelaskan. Jadi mutu bahannya sendiri kita periksa. Lalu kalau dia bahan olahan, apa agregat, bahan olahan. Apa dia beton, olahan, bagaimana. Lalu mutu kerja, setelah dikerjakan, katakanlah agregat kelas A. Apakah sudah sesuai dengan standar? Kemudian misalnya beton, apakah FC20 sudah memenuhi, FC10 sudah memenuhi, megapascal sudah memenuhi, belum. Mengapa diperlukan pengendalian mutu? Karena pengendalian mutu yang baik dapat sangat meningkatkan kinerja konstruksi. Pengendalian mutu yang baik juga akan menghemat biaya. Sebagai contoh, di Jepang, saya kira di Cina tadi juga yang 4.0 juga sudah jelaskan, itu juga tingkat pengendalian mutu dilaksanakan. Oleh karena itu kita perlu juga pengendalian mutu tinggi dilaksanakan di tempat kita. Quality control menjadi penting jika bekerja dengan baik dapat memberikan kontribusi positif untuk pembangunan nasional. Ada dua fungsi utama yang sudah saya jelaskan. Mutu bahan dulu kita cek untuk memastikan bahwa bahan yang dipakai kontraktor memenuhi spesifikasi. Bahwa bahan untuk pengujian kualitas batas, kalau di jalan batas Etherbeck, gradasi, California bearing ratio, apakah sudah memenuhi standar yang disyaratkan dan dilaporkan ke PPK atau pengawas teknis sebelum dan sesudah itu dikerjakan. Kalau pekerjaan berarti sudah dikerjakan, kita tes lagi kembali apakah memenuhi standar, bisa dengan core drill tadi kalau dites tadi ada dijelaskan juga. Kemudian kontraktor merespon dengan baik pelaksanaan dua fungsi utama harus dicakup dalam pengendalian mutu. Jadi intinya dua utama ini, bahan dan mutu kerja. Oleh karena itu, usahakan hindari penolakan pekerjaan atau rejected. Jangan sampai sudah kerja suruh bongkar. Oh, itu juga salah, itu akan mengganggu. Pertama biaya sudah rugi, tenaga, waktu. Oleh karena itu, usahakan memenuhi standar spesifikasi teknis sehingga tidak terjadi pembongkaran. Diperlukan tindakan pencegahan, komitmen, kemudian pengendali mutu tidak harus melakukan sendiri, mengambil bahan contoh, tetapi secara seksama dengan lab kontraktor dan pekerja. Pengendalian mutu, ketidakcukupan pengujian ini ada standar berapa benda uji. Kita kenal dengan 5T, itu ada jumlah yang harus diuji, kemudian bentuk cara ujinya ada. Saya lanjut aja. Nah, ini saya jelaskan bagaimana implementasi manajemen proyek di pekerjaan yang saya lagi ngawas sekarang, yaitu di ruas jalan nasional. Itu pekerjaan preservasi jalan Kuala Kurun, Sehanyu, Tumbang Lahung, Simpang Muara Laung, Kalimantan Tengah. Jadi ini ada untuk tahun 2020. Pertama, saya akan jelaskan dulu peta lokasi proyek dan kemantapan jalannya. Yang kedua, data proyek, kemudian strip map pekerjaan, lalu tipikal gambar untuk pekerjaan efektif saja. Dan dalam pekerjaan ini ada efektif dan rutin. Jadi saya ambil yang efektif saja. Lalu progresnya, lalu permasalahan solusi, pengujian mutu, dan foto dokumentasi. Saya kira itu. Ya, ini kontraktornya adalah PT Tahasak Sungai Kayan, Palangkaraya. Kemudian kami dari supervisi PT Win Solusi, joint operation atau kerjasama operasional dengan sinergi teknik utama, dan PT Rancang Bangun Mandiri Indra Citra. Jadi pekerjaan pengawasan supervisi jalan jembatan, ruas jalan, Kuala Kurun, Sehanyu, Tumbang Lahung, Simpang Muara Laung. Ya, sekarang. Nah, ini saya jelaskan dulu peta lokasi proyek. Ini peta jaringan jalan ruas APBN negara, jaringan jalan nasional. Jadi yang kami awasi ini ada 3 ruas dari sini, dari Kuala Kurun terus sampai sini sampai ini. Yaitu yang ruas pertama terdiri dari ruas, ada 2 paket jadinya, 2 paket pekerjaan. Ruas pertama atau paket pertama itu sepanjang 83,075 km dengan ruas jalannya adalah Kuala Kurun dari sini, kemudian ke Sehanyu ini. Nanti saya jelaskan. Itu 32,675 km. Nanti saya jelaskan juga bagaimana kemantapan jalannya, biar kita bisa punya bayangan. Yang kedua, ruas ini kode ruas jalan negara, ruas 030 Sehanyu Tumbang Lahung sampai di sini. Yang ketiga, paket 2, itu ruas jalan Tumbang Lahung Simpang Muara Laung, jadi sampai sini. Jadi inilah ruas jalan dan panjang sekian menghubungkan 3 kabupaten
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kapuas, dan Murung Raya. Nah ini secara detail petanya semacam ini. Jadi jalan itu dari sini, Kuala Turun, sampai di sini, Cihanyu. Ini ruas yang pertama yang 32, sekian kilo. Terus dari sini ke sini lagi, Tumbang Lahung. Ini ruas yang kedua. Jadi total, ini satu paket ruas ini sampai sini. Lalu paket yang kedua ya dari sini ke ini, ke sini. Ini 59,117 km ini sampai sini. Jadi melintasi Kabupaten Gunung Mas sendiri, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Murung Raya ada di Kalimantan Tengah. Nah, kalau Bapak Ibu melihat kemantapan jalan, kalau ruas yang pertama ini mantap, ya dikatakan 90% aspal. Ini hanya lihat dari permukaan jalan, belum lagi bangunan pelengkap. Kami lihat dari permukaan jalan, maka katakanlah 90% mantap. Artinya tinggal 10% di sana sini ada lubang. Belum kelengkapan jalan, misalnya rambu dan seterusnya, atau geometri jalannya belum kami tinjau. Ini secara dari lapis permukaannya saja. Yang kedua, ruas ini. Nah, di sini. Ruas ini panjangnya 50,40 km. Tetapi yang aspal hanya 20,125. Yang lainnya agregat. Jadi kalau Bapak Ibu lihat kondisi ini ketika musim hujan, ya begini kondisinya. Nggak bisa dilewati, akan macet, mengganggu lalu lintas. Sehingga kemantapan jalan hanya 40% dari panjang ini. Lainnya agregat semacam ini. Ini ruas jalan nasional ini, bukan jalan provinsi. Nah ini lebih parah lagi, yang ruas ketiga, Tumbang Lahung Simpang Muara, panjangnya 59,117 kilo. Yang aspal hanya sekian, 12 kilo. Yang agregat sekian, jadi kondisi jalannya semacam ini. Akan terputus manakala terjadi hujan. Dan kemantapan jalan hanya 22%. Artinya 78% itu nggak mantap. Aspalnya sekian. Nah, oleh karena itu pemerintah sudah menganggarkan dana semacam itu untuk paket pertama. Ini dengan dana 18 miliar lebih, ini konsultan. Untuk pekerjaan jalan ini ada 4 item. Pertama pemeliharaan rutin dulu, rutin jalan, rutin kondisi. Sedangkan yang efektif adalah rehab minor jalan dan longsoran. Ini dia nilai sekian. Kemudian untuk jembatan yang efektif hanya satu aja, yaitu penggantian jembatan. Yang lainnya rutin jembatan, rehab jembatan dan berkala. Dan ini akan berakhir pada 31 Desember atau serah terima pertama, professional handover. Sedangkan untuk final handover-nya pada bulan Desember tahun depan, 2021. Jadi 1 tahun masa pemeliharaan atau 365 hari kalender. Ini yang paket 2 yang saya jelaskan tadi juga sama. Ini untuk jalannya ada 7. Semua ada 7 item pekerjaan. Jalannya 4, jembatannya 3. Jalannya rutin. Kemudian ini juga rutin kondisi. Nah, di sini ada rekonstruksi jalan. Ini ada longsoran jalan. Sedangkan yang jembatan semuanya rutin, sifatnya rutin. Dan ini sama juga. Ini akan berakhir di 17 Desember tahun ini dan untuk serah terima terakhir di 16 Desember 2021. Jadi masa pemeliharaan 365 hari kalender. Kalau dalam bentuk street map atau gambar secara teknis, jadi katakanlah ini saya jelaskan tadi, untuk paket 1 itu ada 2 ruas. Jadi secara street map kami gambarkan semacam ini. Jadi kalau yang hitam ini jalan aspal. Ini full, ketika di ruas pertama ini full, betul. Tetapi ketika ruas kedua hanya ini aja, yang ini agregat, yang warna coklat ini. Nah di dalam ruas ini, ada pekerjaan yang warna biru ini, Bapak Ibu bisa melihat. Yang warna hijau dulu, ini rutin. Sedangkan yang efektif itu yang warna merah, yaitu rehab minor, rehabilitasi minor, jalan. Ya, ada 4 segmen, 1, 2, 3, 4. Di sini Bapak Ibu bisa melihat. Totalnya 900. Kemudian untuk jembatan, longsoran jalan, ada 3 juga. Ini penanganan longsoran 1. Nanti saya tunjukkan gambarnya, ini 2, 3. Ya, di sini ada pengganti. Nah, kalau untuk jembatan yang warna merah ini.
Ini penggantian jembatan adanya di sini. Jadi Bapak dapat membayangkan sepanjang ini, jalan ini, lihat kondisinya. Ya, saya lanjut lagi. Ini street map yang kedua, ini lebih parah lagi nih. Ntar saya anu dulu ini. Ini dari panjang jalan sepanjang 59,117 kilo, aspal hanya sepotong saja nih, yang warna hitam. Yang lainnya agregat. Sehingga ketika musim hujannya ini sudah otomatis. Ini akan menyulitkan kontraktor untuk suplai material. Apalagi alat berat akan mengganggu perjalanan ini. Karena dia bisa suplai dari Kuala Kurun sana. Jadi akan sangat mengganggu pekerjaan mobilisasi material maupun alat. Oleh karena itu, nah di sini ada item pekerjaan. Bapak Ibu bisa melihat yang warna ini hijau ini rutin. Saya nggak bahas. Sedangkan yang ini, yang warna ini penanganan longsoran. Nanti saya jelaskan. Ini ada 3 titik longsor. Yang ini adalah rekonstruksi. Jadi dari tidak mantap, hanya pemerintah hanya menyiapkan sepotong ini aja. Masih panjang ini yang belum disiapkan karena sesuai dana. Jadi ini kalau kita melihat ya, ini di sini ada box culvert juga. Nanti ada di sini ada beberapa box culvert dan jembatan pemeliharaan. Saya kira ini street map kedua paket. Yang berikut, bentar Pak. Nah, tipikal, oleh karena itu saya ambil yang efektif saja. Tadi kan ada rutin, tipikal gambarnya saya ambil yang efektif saja, terutama untuk, ya ini kalau paket 1 rehab minornya ini aja. Jadi hanya 1 lapis aspal di atasnya itu CWC aja, dengan tebal 4 cm. Karena ini memperbaiki jalan yang ada. Kemudian bahu jalan ini secara detail, ini Bapak Ibunya ACW 4 cm, aspal panas dan seterusnya. Jadi dia hanya 1 lapis di atas saja, karena rehab minor. Jadi itu. Kemudian ada saluran di sini juga pasangan mortar juga ini ada panjangnya. Ini ada 4 segmen. Segmen pertama 100 meter dari STA 12.800 sampai 12.900. Kemudian dari stasiun ini sampai ini 100 dan terakhir ada 600 meter. Jadi total itu 900 meter. Sedikit, sekitar 1,2 M aja. Nah ini yang longsoran, ada 3 titik tadi. Titik pertama adalah di STA atau stasiun 14+418. Jadi ini longsor, saya nggak tampilkan foto 0%, tapi memang longsor sliding ini. Kalau kita yang mau detail, makanya dibuat dulu ini, di bawah sini kita cover dulu, ini platnya, baru ini dinding penahan. Baru ditimbun menggunakan geotextile dan geogrid. Nanti timbun, lalu ada rumput di sini. Lalu kita buat saluran U. Ini juga U. Ini kebetulan pasti ini. Ada yang normal, kemudian normal, ada yang ini. Ini panjangnya 50 meter. Ya, panjang longsoran yang kita tangani semacam ini. Kemudian longsoran kedua itu di STA atau stasiun 22+225 dari Kuala Kurun. Jadi dari STA 0 tadi. Jadi ini juga sama, gambar longsoran, tipikal longsoran, sama saja konstruksi. Cuma panjangnya berbeda. Di sini 30 meter. Ya. Jadi sama, konstruksinya sama. Ini STA ini. Ini paket 1 longsor 2. Ini longsoran yang ketiga. Nah ini yang agak panjang. Ini bentuk penanganannya juga semacam ini. Sama, pakai koker, kemudian sini plat, kemudian dinding penahan, baru ditimbun menggunakan geotextile dan geogrid dan material pilihan di sini. Baru di akhirnya dikasih rumput untuk penanganan sliding nanti ya, saya kira itu. Nah, di sini juga ada 1 box culvert di penggantian jembatan ini. Maaf, Bapak mengingatkan waktu kurang 5 menit lagi ya. Oh, oke, saya anu aja memang. Oke deh, saya cepat nanti bisa dilihat aja ini. Ini untuk tipikal paket 2 sama aja. Nah, ini rekonstruksi. Jadi dia mulai awal karena Bapak Ibu sudah melihat tadi kemantapannya. Mulainya dari awal sampai pembentukan badan jalan sampai cut and fill. Bahkan di sini ada pembentukan alinyemen vertikal yang banyak pemotongan tebing. Nah, saya kira ini kemudian yang lain longsoran. Di sini ada 2 tipe, satu pakai apa namanya? Oh ya, ini satu pakai belt apa? Bor pile ini ya betul. Ada 3 ini titik 3. Ya saya cepat saja.
Nah ini kalau progres kita positif ini, nanti Bapak Ibu yang memang masih positif walaupun ada kendala. Permasalahan ini juga positif. Permasalahannya hanya hujannya. Nah, sering terjadi longsor kembali. Ketika kita udah gali longsor akan mengganggu pekerjaan pembangunan rutin jembatan terhambat karena untuk pengecetan dan lain terbatas. Rehab juga sama, rata-rata hujan dan masalah kondisi jalan. Ini juga sama, saya jelaskan masing-masing penyebabnya. Ini juga sama. Nah ini juga rumusan desain mix formula atau Pak Anumutu tadi yang Pak nomor 2 ini desain mixnya, ini job mixnya, JMF ya. Ini juga desain mix dan ini JMF atau job mix formula. Nah ini foto dokumentasi untuk titik 1, 2, 3, 4 ini teman-teman kami personil untuk pengawas cukup banyak. Nah, ini anak-anak ini juga untuk longsoran yang kami sudah ini sudah cor plat lantai, bahkan sudah sampai ke cor. Sekarang pekerjaan lanjutan adalah penimbunan, jadi menggunakan geotextile, rata-rata semua begini. Ini sudah dicor sampai ke dinding penahan. Pekerjaan selanjutnya adalah penimbunan menggunakan geotextile dan geogrid. Saya kira ini paket 1, ini yang rehab minor tadi yang saya jelaskan, ini udah selesai. Nanti saya jelaskan. Nah ini foto dokumentasi saja. Ini yang rekonstruksi mulai dari agregat B, A dan seterusnya nanti sampai dengan lapis ACWC dan seterusnya. Nah, di sini ada bahwa berdasarkan ini kami juga berdapat surat dari Menteri Keuangan, ada dari Dirjen Bina Marga bahwa nanti akan diadakan yang namanya refocusing akibat pandemi COVID-19 ini, dan juga ada perpanjangan waktu pelaksanaan. Jadi semuanya akan berakhir di 31 Desember dan akan ada dari single multi years contract atau SYC menjadi multi years contract. Single years contract atau kontrak 1 tahunan menjadi multi years sampai bulan Februari karena ada COVID-19 ini. Jadi sudah sementara diproses pembuatan adendum-adendumnya. Saya kira itu mengingat waktu, barangkali nanti kita diskusi aja. Makasih Mbak Sian, terima kasih. Baik Bapak, terima kasih atas pemaparan materinya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke sesi tanya jawab ya Bapak. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, ini saya bacakan. Yang pertama, izin bertanya Bapak, di antara unsur manajemen project, money, mesin, material, man, method, manakah yang paling berpengaruh atas keberhasilan dan atau kegagalan project? Mohon pencerahannya. Itu duluan jawab itu kah? Duluan jawab itu Mbak? Iya Bapak. Oke, jadi semua, nggak bisa mana. Tenaga juga sangat penting. Jadi nggak bisa hanya satu aja, harus semua itu komplit. Keuangan supaya cash flow juga harus lancar, supaya orang kerja ada pembayarannya. Kemudian material apalagi itu harus, kemudian peralatan sangat-sangat dibutuhkan. Jadi semua itu satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Jadi harus komplit semua dalam keadaan, kalau di alat itu kalau perlu dalam keadaan 80% baik, nggak boleh rusak karena nanti kalau menghambat satu kerja akan schedule-nya kan udah dibuat. Satu terhambat akan pengaruh ke lain. Begitu Mbak. Jadi nggak bisa nggak bisa kita prioritaskan. Semua harus simultan berjalan. Saya kira begitu Mbak. Baik Bapak, ini ada lagi pertanyaan yang kedua. Izin bertanya Pak Yusuf, apakah boleh kontraktor memulai pekerjaan tanpa adanya kontrak dengan alasan karena desain masih belum fix, sedangkan waktu konstruksi sudah mepet, dan apakah penambahan biaya pada masa new normal di proyek untuk alat masker, hand sanitizer dapat dibayarkan walaupun tidak ada di kontrak? Terima kasih. Oke. Jadi kita bekerja harus sesuai kontrak, nggak bisa Mbak. Dua pihak itu diikatnya di kontrak. Jangan bekerja sebelum ada kontrak, itu nggak bisa, itu nggak boleh tuh. Kita itu bekerja harus ada komitmen dua pihak, tanda tangan dua pihak. Kalau belum ya janganlah Mbak. Bahwa nanti ada perpanjangan itu oke, nggak ada masalah. Bahwa ada perpanjangan waktu, ada waktunya untuk perpanjangan atau adendum waktu itu ada juga berita acara dan ada adendumnya lagi. Yang berikut masker, yaitu memang itu ada kebijakan
Ya, tetapi tanpa disiapkan oleh dana proyek pun saya lihat kontraktor menyiapkan itu kok. Sampai hand sanitizer dia siapkan di lapangan dan ikuti aturan. Karena itu dianjurkan oleh Menteri PU. Jadi semua ikut itu. Jadi tanpa menyiapkan masker, mereka fasilitasi. Makan aja ada tempat cuci tangan, ada hand sanitizer, apa tuh lengkap dia siapkan. Karena memang itu sudah dianjurkan dari PPK harus menyiapkan tanpa biaya lagi. Ya saya kira itu Mbak. Ya, ini ada lagi Bapak dari Bapak Rizal Nasruddin Hidayat. Ini tapi pertanyaannya ada 3 ya Bapak. It's Jadi okay. ya yang pertama, terkadang kita dihadapkan dengan proyek yang dituntut agar cepat selesai, sedangkan FS belum ada ataupun belum matang. Sebagai owner, ketika kita lebih memilih mana antara kontrak sayembara, beauty contest dengan EPC, engineering, procurement, and construction. Lalu pertanyaan yang kedua, perihal Okay. penggabungan atau pemecahan paket pekerjaan dalam sisi legal bagaimana ya? Lalu untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana penerapan CCO, Contract Change Order, yang Yes. tepat pada proyek apabila permintaan dari user atau owner datang tidak sekaligus penyampaiannya, sehingga apabila diadakan addendum, maka akan terjadi beberapa addendum. Sedangkan apabila tidak segera dilakukan, addendum akan berpotensi menjadi temuan auditor. Itu Bapak. Oh iya. Jadi oke, ada 3. Yang pertama kayaknya kaitan dengan feasibility study atau studi kelayakan itu. Jadi kalau studi kelayakan kan diadakan sebelum pekerjaan proyek fisik. Apakah dia fisik, katakanlah jalan, terutama jalan baru, apakah dia layak atau tidak. Hitungannya kan banyak, ada ekonomi, ada teknis, ada hukum, ada sosial budaya. Secara kelayakan visible semua enggak, baru kita oke kan. Nanti masuk ke tahap berikut yang saya jelaskan tadi adalah sitkom atau pelaksanaan pekerjaan. Kalau masih dalam tahap feasibility study, wah itu sebelum dia layak, jangan dulu lah. Harus ada visible dulu, layak dulu baru dikerjakan. Untuk itu pun layak itu nanti ada lanjutannya lagi. Dia mesti survei ulang lagi. Yang saya jelaskan sitkom tadi, survei, investigation, design, construction, operation, and maintenance. Jadi kalau masih tahapan feasibility study, tunggu aja hasil FS-nya. Yang kedua, yang saya ingat aja, memang CCO, memang kalau di pekerjaan gedung kan mudah dilihat, karena dia satu lokasi dekat. Jadi apa mau CCO kan mudah. Tapi kalau jalan memang banyak, Mbak. Jalan itu panjang kerjaannya. Sampai 100 kilo itu memang harus, kalau gedung langsung tahu ini CCO, katakanlah penggantian ini dinding penahan atau kan. Jadi mudah dalam satu lokasi, dalam satu site yang kecil. Tapi kalau jalan itu panjang. Memang ketika semacam ini aja kita kerja, itu ada terjadi titik longsoran baru. Karena kondisi medannya memang labil. Nah itu bagaimana? Itu oleh karena itu kalau jalan memang akan terjadi. Kalau menurut saya, ya apa yang CCO itu duluan itu. Kalau nanti terjadi untuk lagi berikut. CCO dalam arti, contoh di ruas saya ini banyak longsor karena labil kondisi struktur tanahnya. Sehingga ketika kerjaan, oh ini ada longsor baru. Apalagi sebelumnya itu gorong-gorongnya menggunakan Aramco. Aramco itu sudah 20 tahun yang lalu, sudah keratan. Nah itu dia longsor lagi terjadi. Nah kalau di jalan ya ambil dulu yang change contract ordernya dulu. Nanti kalau ada dialihkan aja ke tahun depan. Jadi kalau memang nunggu waktu memang akan berpengaruh ke schedule pekerjaan. Saya kira begitu Mbak. Yang satu saya bercatat tadi apa? Baik Bapak, terima kasih. Ya, ini pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Bapak Yusuf, mengapa dana penanganan longsor sampai 9 miliar? Apakah dominan longsor yang terjadi pada lereng alam ataukah lereng buatan, galian atau timbunan? Kalau dominan adalah longsor lereng buatan, artinya ada peran kita yang tidak optimal pada perencanaan hingga pemeliharaan. Mohon penjelasannya Bapak. Terima kasih. Ya, makasih. Jadi bukan longsor buatan, dia memang sudah alam. Makanya saya jelaskan tadi memang struktur tanahnya labil dan pasti akan terjadi longsor baru. Oleh karena itu secara bertahap kita sudah membuat kalau ada 8 titik longsor baru untuk 2021. Jadi di ruas itu kita sudah usulkan
Jadi itu memang longsor alam karena struktur tanahnya sangat labil. Begitu. Bahkan yang kita udah kerja longsor pun ketika belum pembetonan, ketika belum penimbunan itu terjadi sliding lagi di bekas galian. Memang struktur alam, bukan karena buatan, tidak ada. Kalau buatan tidak, Pak, Mbak. Itu memang alamiah terjadi. Saya kira itu, Mbak. Ya baik Bapak, mungkin ini untuk pertanyaan terakhir dari Bapak Ahmad Yani. Izin bertanya kepada Bapak Yusuf, untuk box culvertnya, apakah memerlukan desain baru dengan perhitungan struktur menyesuaikan dimensi? Mengingat box yang dilaksanakan tersebut tidak masuk di dalam standar box culvert yang dikeluarkan oleh Bina Marga. Yes, itu sudah. Jadi kami menggunakan desain dari istilahnya dari core team. Jadi di Bina Marga di P2JN, itu P2JN Perencanaan Penguasaan Jalan Nasional, itu punya satu staff lagi, satu tim namanya core team. Core team itu terdiri 2 pekerjaan, satu perencanaan, satu pengawasan. Dan itu produk dari core team. Core team PU sendiri, P2JN. Dan itulah yang kita pakai di lapangan untuk box culvert. Dan itu dari beberapa waktu. Mungkin Pak Anu punya standar Bina Marga, tetapi itu yang kami gunakan dari hasil perencanaan. Dari 12 kali 12,5 meter tadi. Dengan 4 lubang itu tadi. Saya kira itu, Mbak. Itu. Jadi sudah hasil perencanaan. Baik, Bapak Yusuf, terima kasih atas pemaparan materinya yang sangat menarik dan bisa menambah ilmu bagi kita. Semoga kita bisa berjumpa lagi di seminar online selanjutnya ya, Bapak. Baik, Mbak. Makasih, Mbak. Baik, terima kasih. Ya, untuk acara selanjutnya, yaitu foto bersama sesi 4, dimohon kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk menyalakan kameranya. Oke. Bisa dibantu Mas Rizal? Oh, sudah. Ya, sebentar. Oh, ya. Ayo, walaupun udah siang, tetap senyum ya. Sudah, Rizal? Oh, sudah. Baik, terima kasih semuanya. Dan sampailah kita di penghujung acara, yaitu acara terakhir merajut materi presentasi oleh tim guru besar dan pakar yang akan dibawakan oleh Bapak Profesor Insinyur Haji Sarbidi, Master of Science in Civil Engineering, Doctor of Philosophy, ahli utama manajer hunian, sebagai pengarah Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia, inventor dan inovator Barataga, bangunan rumah rakyat tahan gempa, dan sebagai guru besar senior rekayasa kegempaan dan dinamika struktur Universitas Islam Indonesia. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan Bapak Sarwidi. Mbak Nuhan, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk mengatur semua yang ada bagikan singkat, gitu ya, supaya nanti ada makna bahwa ada hubungan satu sama lain. Dan terima kasih kepada Bapak Jayanto, Profesor Satyarno, kandidat doktor Bapak Yusuf, ya, dan juga ada Pak saya, Pak Dokter Insinyur Widodo Broto Wiono. Terima kasih dan Pak Panitia semuanya, juga dari Pak Romo Heri Turki, Pak Romo Prof. Maharta, ya, dan juga Bapak Dr. Albani, ada yang berikan ya, semua yang mungkin lupa saya sebutkan satu persatu itu, terutama para teman-teman panitia yang sudah susah untuk mengadakan webinar ini hingga sampai pada sesi yang ke 13 ya, 13
Itu adalah hasil kerja payah dari susah payah dari teman-teman semuanya dan Bapak Ibu Mas para narasumber yang saya ini seri ke-13 ya. Jadi itu sebelumnya ada seri ke-10B, setelah itu ada 2 dari klaster pendidikan dan ini 13, jadi sekitar sudah 25 kali mengadakan webinar ya, alhamdulillah bisa eksis terus berjalan ya, dan bisa mandiri begitu tanpa ada bantuan dari manapun ya. Jadi hanya teman-teman dari yang tadi, Kapolnas, dari teman-teman dari asosiasi yang lain, dari teman-teman dari masyarakat umum yang tertarik di sini, mahasiswa juga, semuanya adalah yang membiayai ini semua. Jadi sangat mandiri lah. Nah, kami bangga bahwa ternyata kita mempunyai kepedulian dalam hal ini untuk menjadi mandiri. Nah, Ibu Bapak sekalian saya hormati tadi Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Sugeng Wiono ya, Magister Bapak Manajemen Transportasi, Mas Ahli juga ahli utama di Universitas Riau, lama saya itu, dan di ATAPI juga, di HAPI juga. Ya tadi yang jelas bahwa punya ada pengaruh besar ya, ini mempengaruhi kualitas dan kalau dari kendaraan tentu hubungan dengan keselamatan bangunan yaitu adanya pengaruh biodiversitas, terutama adalah faktor air semen ya. Air semen itu luar biasa. Jadi sangat-sangat penting ya. Saya sendiri juga mengajar teknologi beton itu banyak terus ngecek di lapangan, ternyata masyarakat juga belum tahu apa yang menyebabkan keras dari semen itu. Di situ adalah airnya, bukan karena panas. Banyak yang mengatakan dipanaskan biar cepat, ternyata itu malah terjadi rapuh karena ada buktinya dari jadi itu menyangkut keamanan bangunan ya Pak semen itu. Dan kesimpulan tadi juga sudah dikatakan bahwa adanya pengaruh lingkungan juga penting, itu harus dikupas gitu ya. Nanti tentu Profesor Sugeng akan mengupas dari seri berikutnya itu faktor yang lain ya, nanti berhubungan dengan teman-teman dari lingkungan, dari sipil maupun dari sektor ya, gabungannya di hubungannya dari sampai selesai pelaksanaan pengawasan sampai pemanfaatan. Itu gedung. Dan selanjutnya nanti akan diberikan apa ini prosedur punya keahlian tentang kerusakan kekerasan itu. Beliau mempunyai rumus tersendiri untuk menemukan rumus tersendiri untuk mengukur tingkat kerusakan perkerasan. Jadi itu adalah hasil karya beliau, jadi doktor dan akhirnya menjadi profesor. Itu bagus, akan silahkan nanti lagi seri-seri berikutnya. Yang kedua adalah alternatif upaya percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi. Nah ini dari Bapak Dr. Insinyur Widodo Pontoyono, Master of Science, itu juga kolega saya di UI, pernah menjadi dekan di teknik dan juga kepala pusat studi lingkungan, sekarang ketua lembaga pengembangan jasa konstruksi DIY yang tandem dengan Bapak Insinyur Fikri tadi. Nah, itu sangat kompak, bagus sekali kerjanya dan banyak manfaatnya bagi teman-teman asosiasi dan masyarakat. Mendukung kegiatan ini sudah sejak lama ya, sudah menjadi narasumber, juga menjadi memberikan contoh pengarahan dan sebagainya. Nah, ini penting sekali juga dalam bidang SDM ya, mengingat gambaran kondisi konstruksi nasional itu kan besar ya, terbesar di ASEAN ya. Kalau di China saja nomor 4 ya, Jepang kalah oleh persennya gitu ya, artinya. Nah, ini tentu harus menjadi perhatian khusus. Nah, itu bisa menyumbang sampai 10 lebih ya persen dari pendapatan bruto ya. Setelah itu juga ada diarahkan untuk apa supaya terjadi apa seragaman, supaya terjadi standar gitu ya, yang menjamin para konsumennya ya masyarakat Indonesia. Itu kalau di Indonesia, luar negeri masyarakat umum di luar negeri juga. Nah ini ada jaminan
itu dengan adanya sertifikasi. Jadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang konstruksi. Jadi tenaga kerja itu harus memiliki sertifikat. Ya, meskipun dia ahli, seperti juga kita naik sepeda motor, naik mobil dan sebagainya, ya kita tidak pakai SIM, tidak pakai apa-apa, tetap bisa jalan. Tapi kalau sudah di jalan umum dan itu menyangkut masyarakatan umum, tidak bisa kita mengatakan bahwa SIM itu tidak berguna. Tidak, itu banyak fungsinya dari segi administratif sampai kedisiplinan suatu bangsa atau negara, termasuk sertifikat tenaga kerja tadi bagaimana caranya nanti harus ada disiplin karena itu lebih menjamin ya, karena dengan adanya sanksi juga nanti ini dari pemerintah, terutama sanksi dari masyarakat pengguna yang paling berat ya. Kalau dari masyarakat pengguna itu nanti sudah sadar bahwa itu akan dilindungi dengan adanya undang-undang itu lebih terlindung, maka masyarakatlah yang akan bergerak ya. Nanti masyarakat pengguna jasa itu akan menggunakan, dan ada juga sanksinya juga ya, kalau tidak menggunakan jasa itu tentu harus ada sanksinya, karena nanti risikonya juga akan kena pengguna jasa itu sendiri ya. Jadi penyedia jasa harus mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang tidak memiliki sertifikat. Ada maksud masalah dikenakan sanksi macam-macam sampai ya. Ini sudah berat kalau di negara makin maju nanti, negara global seperti ini, orang tidak bisa ini ya, kalau kita tidak dihukum langsung tapi bagi dihukum oleh media sosial, dihukum oleh masyarakat umum dengan pengetahuan sudah sulit sekali. Cara lah sebaiknya disiplinan, ada aturan-aturan legal itu dipatuhi karena itu adalah menyangkut semuanya. Dan di sini juga disebutkan adanya banyak sekali klasifikasi tenaga ahli konstruksi, dari arsitektur, teknik sipil, arsitektur teknik sipil ada banyak ya, terus ada mechanical, ada electrical dan sebagainya ya. Nah, tadi juga memberikan saran untuk ada yang merajut. Nah, ini mencoba ini ya, kegiatan kita seminar online ini yang kadang salah kaprah webinar ya, karena webinar itu hanya salah satu model di dalam Zoom ya. Dari Zoom itu ada model meeting yang kita gunakan selama ini, ada model webinar. Plus minusnya ada masing-masing, tapi untuk peserta sampai 300 masih bisa dengan meeting sih. Kan karena di lembaga jasa konstruksi mewajibkan potret bersama ya, itu untuk bukti otentik dari legalnya ya, otentik elektronik, maka lebih cocok untuk meeting, menggunakan meeting daripada webinar ya. Karena webinar kita untuk potret bersama sulit. Ini sangat efektif, akan berinteraksi dan satu sama lain juga masih bisa melihat ya. Itu adalah lebih humanis. Nah, ini disebut seminar online yang kadang salah kaprah webinar ya, karena dianggap semua seminar online itu webinar. Oke, nah masih nanti akan ada masanya bahwa itu nanti akan diketahui masyarakat bahwa seminar online itu tidak benar, tapi untuk meeting seperti ini lebih efektif untuk ukurannya. Dan nanti juga disarankan tadi ada untuk diformalkan ya menjadi bentuk kurikulum, tapi mungkin sebelum formal itu masih perlu adanya lembaga-lembaga profesional eksternal ya, yang diakui gitu. Perlukan, karena tidak mungkin pemerintah bergerak sendiri ya. Kalau di dalam bidang perencanaan itu ahli ada 5, paling tidak 3, pemerintah, masyarakat, dunia usaha. Itu tidak mungkin dalam suatu saat itu macet semua. Kalau tidak ada dana dari pemerintah, mesti dari masyarakat ada. Kalau tidak ada dari masyarakat, dari dunia usaha itu bisa. Ya. Nah itu saya kira penting ya untuk kita melakukan bersama bahwa nah itu bisa dari mana-mana asal kita sadar bahwa memang kita memerlukan dana untuk supaya suatu dan itu berlanjut. Bapak sekalian saya hormati, ini presentasi yang menarik juga di Konstruksi 4.0 seri pertama. Tadi dikatakan kita harus siap dengan cara-cara tadi yang baru ya, yang mungkin dari segi kebiasaan kita yang masih interaksi seperti itu, ya, akhirnya dipaksa oleh COVID dan dampaknya luar biasa seperti ini, dipaksa untuk menjadi maju sekitar 150 tahun ke depan ya. Jadi kita antara 6 bulan yang lalu sama sekarang itu sudah
hampir ada perubahan paradigma sampai perilaku, ya, itu sekitar 50 tahun kalau orang bilang. Ya, 50 tahun karena adanya COVID itu, jadi COVID itu mempercepat adanya kemajuan beragama. Dari sisi yang lain ya, dari sisi yang negatifnya tentu itu adalah memprihatinkan karena kita terus berhadapan dengan musuh yang tidak kelihatan. Nah, terus selanjutnya adalah mengenai hal ini kita teruskan ya. Terus pengembangan dunia konstruksi dari 1,0 ya, saya mengalami itu 2,0 dengan software, sudah pernah mengalami gambar dengan analisis desain, dan 4,0 ya. Nanti ini akan menarik untuk kita pelajari. Jika ini antara relasi ya antara COVID-19 itu dari sisi lain mempercepat pengembangan di banyak aspek, termasuk juga konstruksi di 4,0 percepat. Dari online, dari internet, kita mainnya internet sekarang, dari distancing, dari jarak itu sekarang karena ada protokol yang ketat ya, nanti robotik itu yang akan main pada saat-saat yang harus bermain semalam ya, sehari semalam, atau masyarakat atau manusia itu capek, kepanasan, hujanan capek, tapi robot itu dia akan kita bisa atur. Ada juga password ya, kita menggunakan password menyaring bahwa suatu informasi bisa kita tes kalau kita punya password, dan dengan mask, dengan penutup ya, kita menutup wajah itu ya, masker itu. Nah, kita itu adalah betul supaya menghindari dari masuknya COVID. Terus work from home, kita sekarang juga dari rumah semua harus kita gali ini, termasuk juga webinar ini sangat gemar karena seminar online ya, karena sangat fleksibel tempatnya terutama ya, bahkan waktunya pun dengan keadaan mepet, ada satu waktu itu bisa membuka satu dua pertemuan bahkan lebih ya, karena kita sudah terbiasa satu ya. Kalau mau ke Jakarta, kalau mau ke Amerika saja. Sekarang kita bisa satu waktu itu rapat di Amerika, rapatnya dengan Jakarta, dan rapat di Jogja itu satu kantor, bisa membuka 3 handphone, 1 laptop. Itu tentu kerja dengan cloud. Nah, terakhir ini Pak kandidat Dr. Yusuf Dia, Pak Insinyur Yusuf Dia ini sangat senior lah. Kalau saya katakan mungkin di sini yang paling senior kan beliau, ya. Yang paling senior mungkin ya. Kalau paling tidak sudah bagian daripada kelompok yang senior sekali. Jadi pengalamannya sejak lama itu tadi dituangkan sebagian saja, ya. Itu sudah bisa melihat menyelesaikan suatu permasalahan di lapangan. Beliau juga praktisi senior jasa konstruksi, ya, selain juga ya, juga beliau LPJKP Kalimantan, ya, ahli utamanya banyak, multi ya, manajemen konstruksi jalan dan gedung, dan saya sebutkan tadi Prof. Imantat yang sebelumnya itu adalah dari besar di Departemen Teknik Sipil UGM, ya, ini teman lama saya, sering ketemu sih ya, bidangnya mungkin sama saya. Nah, di sini kembali lagi menyoroti banyak hal tentang manajemen konstruksi. Tentu karena ini webinar kita itu kan seperti ini ya, seperti etalase ya. Nanti kita tampilkan cara berbicara yang hebat ya, seluruh Indonesia ini, bahkan luar negeri. Nanti dari peserta menilai sendiri mana yang harus akan bicara lagi, topik mana yang menarik, itu silahkan, karena ini market drivernya. Jadi di drive oleh market, oleh kepentingan dari para peserta. Ini sangat demokratis ya. Kita makanya selalu mengadakan polling, karena penentuan itu adalah dari para peserta itu. Nah, ini juga tadi pengalaman dari Pak Yusuf tentang hal di lapangan ya. Tadi ada menyusun permasalahannya apa, alternatif solusinya seperti apa. Jadi sampai ada pakai satu, pakai dua, ada jalan, dan jalan itu ada masalahnya di lapangan, dan kadang
hanya juga jauh, beda dengan gedung yang satu lokasi saja, begitu ya. Jalan itu mungkin panjang dan mungkin melewati hutan dan sebagainya yang fasilitasnya tentu belum ada jalan, harus menerobos dan sebagainya. Nah, itu yang jalan baru yang perbaikan juga apalagi kena bencana ya, itu harus kadang mutar dan sebagainya. Ini ada pernah mengalami hal-hal tersebut dan solusinya sangat penting buat kita, nambah pengetahuan dan akhirnya kita integrasikanlah sejak itu sampai ke hilir. Kita ini pertemuan dulu ke hilir, jadi nanti tambahkan pula dari lagi dengan pihak dari produsen ya, ketika diingatkan oleh produsen ya. Dulu sudah beberapa kali kita produsen, tapi karena ini mengingat banyak peserta yang menginginkan ya beberapa seri untuk dihadirkan untuk supaya kita sementara ini ya, beberapa waktu ini para produsen tidak, tetapi yang akan datang tentu akan ada porsinya ya. Gitu. Jadi kita akan tetap menggunakan metode 4.0 seminar, saat seminar, hingga pasca seminar sebaik mungkin ya bertahap. Karena kita juga tidak semuanya sama dalam hal mindset dan manfaatan penggunaan dari teknologi 4.0. Sudah maju sekali tadi disparitas, ada yang masih mulai, tapi semuanya nanti akan punya akses yang sama. Tetap menggunakan sentuhan harmonis ya, humanis. Tadi makanya menggunakan meeting, bukan menggunakan webinar, model webinar yang hanya peserta itu hanya bisa melihat pembicara, ya, sehingga itu adalah model webinar. Kalau ini adalah peserta bisa melihat peserta bisa melihat panitia bisa melihat peserta, pembicara bisa melihat peserta dan sebagainya. Ini adalah sentuhan-sentuhan di dalam kondisi meeting ya. Oleh karena kita waktu terjadi booming ya, pendaftarannya lebih dari 500 itu kita bagi dua saat itu ya, karena supaya tetap humanisme ada ya, kan hanya bentuk begitu. Tadi juga ada interaksi melalui chat ya, karena memang kalau melalui suara kan menghabiskan waktu ya. Chat yang kedua dengan chatting itu tertulis, dokumen tertulisnya langsung ada, tidak bisa tulis lagi yang mungkin ada salah tulis. Dan akhirnya untuk yang akan datang kita sementara tidak ada untuk seminar 014 Sabtu depannya lagi, bukan Sabtu depan karena hari Sabtu depan itu waktu polling itu hanya menyarankan bahwa tetap harus hari kedua ya, artinya hari kedua Idul Adha itu diliburkan ya, Sabtu depan libur, sehingga Sabtu berikutnya kita mulai lagi mengadakan seminar online dan seri 014, sehingga selamat berjumpa lagi. Kita akan selalu mencoba menyuguhkan ya presenter terbaik ya, yang dari pusat, para pakar, para praktisi dan sebagainya yang pengalaman. Jadi ini memang kita mau tidak mau adalah menggunakan penggunaan yang baik ya. Kita akan berusaha untuk yang terbaik, sustainable. Oleh karena itu, Ibu Bapak sekalian, mohon kiranya bisa memberikan informasi kepada teman-temannya sekalian, memanfaatkan kegiatan ini yang sudah legal ya, yang sudah ada SKPK-nya, kalau mau juga ada sertifikatnya elektronik dan sebagainya ada, akan berguna lah baik itu formal maupun informalnya. Saya kira itu, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Pak Imla dan jangan lupa panitia untuk memberikan pollingnya ya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Prof. Sarwidi. Sebelum acara ini ditutup, akan ada pengumuman dan penutupan dari Bapak Insinyur Dwi Santoso sebagai Ketua Panitia Pelaksana. Untuk pengumumannya kami persilahkan Bapak. Terima kasih kepada peserta semuanya yang telah mengikuti dari awal sampai akhir. Ini ada satu untuk tambahan kemajuan bagi kita semua panitia, yaitu untuk selalu mengisi polling. Dan polling ini nanti akan kita perbaiki terus-menerus karena ini dinamis ya, kebutuhan dan lain-lainnya. Mohon untuk diisi sesuai dengan nama gelarnya, sehingga nanti kalau ada
nama yang tidak sesuai dengan atau perbaikan di sertifikat akan memudahkan bagi kami admin untuk menyelesaikannya. Mungkin itu, dan link untuk pollingnya bisa diisi di chat, lihat di chatnya. Mungkin terima kasih. Sambil kita sambil menunggu nggak nyampe 5 menit untuk ngisi pollingnya. Terima kasih, selamat dan sukses selalu untuk semua peserta, narasumber, dan tamu-tamu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dwi Santoso. Dan telah sampailah kita di penghujung acara. Saya dan tim ucapkan terima kasih kepada narasumber. Mohon maaf, saya dan tim mengucapkan terima kasih kepada para pemateri dan partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Saya pribadi meminta maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Sampai bertemu lagi di seminar online Barataga pada hari Sabtu 8 Agustus 2020. Salam sehat, salam semangat semuanya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Matikan ini. Tapi umumnya di lapangan yang namanya orang ini mau ke kampus itu mau ke kantor. Setelah itu saya mau pulang ke kantor tidak diperkenankan. Adalah kewenangan. Jadi, masalah nanti kinerja Kan dasar di kemarin. Iya, betul. Baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan penanya nanti kita cobanya mungkin turunnya sebelah sana ya. Mbak, nggak bisa ini mungkin di sini. Saya izin lagi. Jangan di situ. Oke. Kita mundur untuk kita cari alternatif lain. Kalau dia sudah tahu kemarin kan. sudah kita minta untuk unmute sendiri, silakan terima Bu. Halo. 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 Dari sini coba Halo. Itu ke sana bisa.
Kalau di sini masih bisa, kalau sana timbunan. Ya ini sungai ada. Kayaknya ini tutup. Nah, ini yang kita mau cari ya, sebetulnya bukan? Hah? Kalau itu standar lah. Jadi ada tadi ditawarin sama ibu itu, temannya adik itu. Kebutuhan kita soalnya sih. Kalau murah, aku tuh saya itu murah itu tidak menjadi mahal, murah. Murah. Kalau yang standar aja, jangan pula orang nih. Saya kerja enggak mau. Tadi ini kan Teman saya tuh nyari murah, teman saya tuh murah sekali nyari itu sampai 700 per meter. Ini nawarin 800. Ini 700 apa? Seminggu kerja lari orang minggu kan lari orangnya. Kalau orangnya Sudanto Kan ngambil duit DP kan. Kita duit DP mau kerja sekian lari. lah sudah CE deh. Assalamualaikum CE. Oh yang Tindodi assalamualaikum CE. Ada yang moderator CE-nya? Terima kasih. Oh CE deh.